takbir, mengumandangkan kalimat tauhid, menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Hari raya Idul Adha yang juga disebut hari raya Kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah dari Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu. Dan ketika diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail tentang adanya perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelaslah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu dan kerelaan Ismail untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang diantaranya terhadap perintah Allah. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya mempunyai putra satu-satunya dan anak satu-satunya rela menyembelihnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan dan ketenangan, serta penuh penyerahan diri. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar, yang tiada bandingan antaranya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu ini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa, yang kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya Kurban ini. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail patut kita teladani dan ikuti, dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan mentaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkorban dengan menyembelih seekor hewan. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpanjang dan bukan pula daging yang bergelimpangan itu, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa. Kesulitan jiwa dan kehilangan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgent yang harus mendapat perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas, dan bentuk lahirnya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak kambing atau sapi. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna, yaitu yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikurbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak melihat kenyataan hidup, tidak mampu diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran. Ini merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dalam diri seorang, akan membawa ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisannya dengan lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan, kedamaian antar sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, pengorbanan sebagai lambang bahwa jiwa dan perbuatan seorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa, dapat memberikan arti bahwa kita dituntut untuk meyakini keesaan Allah dan apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Ajaran kurban ini juga mengisyaratkan makna yang mendalam agar kita dapat mengorbankan segala sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah. Kita dituntut untuk mengorbankan, menyembelih, mengikis habis kebiasaan-kebiasaan yang dipandang merusak akidah itu. Kemudian kita gantikan dengan sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan akidah Islam dan ketauhidan yang diajarkannya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putra tunggalnya Ismail, dan orang-orang yang berkemampuan dan berkecukupan diperintahkan untuk mengorbankan hewan, maka kita pun sebagai orang yang tidak berkecukupan tetapi memiliki sifat, sikap dan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, dituntut untuk mengorbankan sifat-sifat itu untuk menjauhinya, dan dituntut untuk kembali pada akidah Islam dan sikap-sikap yang mengarah kepada ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Kalau kita tidak mampu berkorban dengan hewan, kita mampu berkorban dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang agama. Hadirin yang dirahmati Allah,
kita sebagai abdi bangsa selayaknya memahami dan menghayati semangat kurban itu. Amanat dan tugas kita masing-masing harus dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab yang tulus dengan mengorbankan sebagian dari waktu dan tenaga kita untuk bekerja dan menekuni pekerjaan dan tugas kita masing-masing dan semaksimal dan semampu mungkin, seperti semangat kesempurnaan yang dituntut bagi hewan kurban itu. Kita harus menanamkan dalam diri kita tekad untuk melakukan semua pekerjaan yang diembankan kepada kita dengan ketulusan dan keikhlasan beramal, agar semua itu mendapat nilai pada pahala di sisi Allah yang akan dinikmati di hari akhir nanti. Kita yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan pengajaran sudah barang tentu dituntut mengorbankan untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran bagi generasi bangsa dan menciptakan konsep-konsep pendidikan dan yang tepat untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih optimal dan siap dipakai di masa mendatang. Kita tahu bahwa setiap zaman mempunyai karakteristik yang berbeda. Zaman yang dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang berbeda dengan zaman yang akan datang. Dan zaman kita sekarang akan berbeda dengan zaman generasi yang berikutnya. Tidakkah kita merenungkan bahwa suasana zaman ketika kita masih kanak-kanak sangat berbeda keadaannya dengan zaman ketika telah dewasa sekarang ini. Keadaan seperti itu sudah cukup menjadi dasar untuk memberikan modal yang terbaik buat generasi dan anak-anak kita. Modal yang paling utama yang harus diberikan kepada mereka menurut Rasulullah adalah pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai bagi generasi itu untuk menghadapi kehidupan mereka di masa mendatang. Suasana kehidupan di dunia masa-masa sudah kita ini tantangannya jauh lebih berat dan lebih kompleks. Untuk itu semua kita sekarang pada masa kita ini dituntut untuk mengorbankan segala yang kita miliki untuk menyerahkan yang terbaik dan berharga bagi kemajuan generasi, bangsa, dan negara di masa datang. Sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Dengan begitu, kita berharap generasi bangsa kita di masa yang akan datang akan dapat berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungan serta dapat menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan bakal pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang memadai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk sempurnanya rangkaian ibadah Idul Adha kita pada pagi hari ini, malah kita bersama-sama menengadahkan tangan untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu untuk menunaikan salat Idul Adha sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai kekurangan, kehilapan, dan dosa terhadap-Mu. Karena itu, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang baru maupun yang lama, sehingga kami menjadi orang yang bersih tanpa dosa, karena Engkau-lah yang Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami umur panjang dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-Mu dan melaksanakan pembangunan masyarakat dan bangsa kami. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada para nabi dan para rasul-Mu dan orang-orang saleh sebelum kami, agar kami semua dapat hidup sesuai dengan tuntunan-Mu.
Jauhkanlah masyarakat kami dari segala ujian dan cobaan yang tidak sanggup kami pikul. Dan tunjukkanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami jalan yang terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat kami. Karena kami yakin Engkau adalah penuntut ke jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah rahmat-Mu kepada para generasi muda kami, generasi penerus perjuangan pemimpin-pemimpin kami, untuk tetap mematuhi perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, perkuatkanlah iman dan takwa kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat memberi kekuatan kepada kami selain Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qarina ya Mustafa wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala Muhammadil awwalin wa shalli 'ala Muhammadil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ladhkurullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah